Halo Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Afia Fadila di YouTube channelnya Indosport di program dari Arena. Di program dari Arena kali ini akan ada berita seputar bursa transfer pastinya dan juga berita soal Jack Brown yang sudah masuk skuad Timnas Indonesia U19 walaupun belum dimainkan oleh Coach Sintayong. Gimana berita selengkapnya? Ini dia. Berita yang pertama dimulai dari kembalinya Gareth Bale dari Real Madrid ke Tottenham Hotspur. Dalam dari Arena episode sebelumnya, Indosport sempat membahas transfer Bale ini dan akhirnya terwujud juga. Tapi setelah keluar dari mimpi buruk Real Madrid, Gareth Bale malah langsung mengecewakan pelatih Jose Mourinho karena suatu alasan. Sang bintang dikabarkan mengalami masalah minor pada lututnya saat pulang dari tugas internasional bareng timnas Wales. Alhasil, kini Tottenham Hotspur harus menunggu pemulihan Bale hingga akhir bulan depan. Tentu ini akan menjadi masalah bagi Mourinho yang mengawali kompetisi kasta atas negeri Big Ben dengan kekalahan perdana 0-1 kontra Everton Minggu 13 September 2020. Tanpa adanya penyerang memadai, Spurs tentu bisa mengalami rentetan kegagalan layaknya musim lalu. Lechia Danks bantai tim promosi Piotr Stokovic puji Egy Maulana Fikri. Lechia Danks mulai percaya dengan Egy Maulana Fikri di kompetisi kasta tertinggi Liga Polandia atau Ekstraklasa 2020-2021. Hal ini pun menuai respon positif dari sang pelatih Peter Stokovic. Egy Maulana Fikri dimainkan dalam 2 pertandingan beruntun meski masuk sebagai pemain pengganti Lechia Danks. Di laga pekan ketiga pada Minggu 13 September 2020 lalu, ia masuk pada menit ke-81. Namun, Egy Maulana Fikri gagal membawa timnya menang setelah dicukur Gornik Zabrze dengan skor 0-3. Kemudian di laga pekan keempat pada Sabtu 19 September 2020, bintang timnas Indonesia itu masuk di menit ke-82. Beruntung, ia mampu membawa Lechia Danks meraih kemenangan atas Tal Mielec dengan skor telak 4-2 di Stadion Arena Gdańsk. Kemenangan telak ini pun menuai berbagai respon dari sang pelatih Peter Stokovic. Dirinya menilai skuadnya termasuk Egy Maulana Fikri yang masuk ke dalam tim tampil cukup bagus dan mengalami perkembangan. Di telepon Ibrahimovic, wonderkid Juventus diajak gabung ke AC Milan. Wonderkid anyar Juventus, Dejan Kulusevski mengaku mendapat panggilan telepon dari bintang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Dejan Kulusevski sejatinya sudah diresmikan Juventus Januari lalu. Namun saat itu ia langsung dipinjamkan lagi ke Parma. Musim ini Kulusevski benar-benar berseragam putih hitam. Sang pemain nampak percaya diri dan penuh semangat menyambut musim baru bersama Juventus. Dirinya bakal beradaptasi dengan formasi 3-5-2 yang diprediksi bakal digunakan oleh Andrea Pirlo. Sebelumnya ketika di Parma, ia bermain sebagai winger dalam pola 4-3-3 yang diterapkan pelatih Roberto De Aversa. Dilansir dari Football Italia, Dejan Kulusevski baru-baru ini membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan publik. Pasca dirinya menandatangani kontrak bersama Juventus di bursa transfer musim dingin Januari 2020, Kulusevski rupanya mendapat panggilan telepon dari Zlatan Ibrahimovic. Timnas Indonesia U19 diimbangi Qatar, Jack Brown jadi perdebatan. Pemain klub Inggris Lincoln City FC yakni Jack Brown langsung jadi bahan perbincangan hangat pasca Timnas Indonesia U19 ditahan Qatar 1-1. Dalam lagu uji coba kelima di Stadion Velika Gorica, Minggu 20 September 2020 malam waktu Indonesia Barat, Jack Brown akhirnya masuk dalam daftar pemain. Pelatih kepala Timnas Indonesia U19 Sintayong memasukkan nama Jack Brown sebagai nama pemain pengganti. Ia sebelumnya absen karena menderita cedera saat menjalani pemusatan latihan. Namun sepertinya banyak penggemar sudah tidak sabar melihat aksi pemain blasteran tersebut. Di postingan terbaru Instagram resmi PSSI, banyak netizen mempertanyakan mengapa Jack Brown tidak diberi kesempatan bermain ketika bersua dengan Qatar. Sebelum pertandingan melawan Qatar, Sintayong memang sempat menjelaskan kalau dirinya tidak ingin terburu-buru melakukan rotasi pergantian pemain. Ia hanya akan melakukan pergantian bila ada pemain yang pantas untuk diganti, yakni mengalami kelelahan ataupun cedera. Roger Milla unggah foto kala bela klub Liga Indonesia. Legenda dunia asal Kamerun, Roger Milla lagi-lagi mengenang masa-masanya bermain di Indonesia. Kali ini dirinya kenang saat bermain bersama Putra Samarinda. Liga Indonesia merupakan kompetisi yang meleburkan antara perserikatan atau amatir dan liga sepak bola utama alias Galatama atau semi profesional.
Adapun musim pertama Liga Indonesia adalah musim 1994-1995 dan ditandai dengan kedatangan pemain-pemain asing, salah satunya Roger Milla. Kedatangan Roger Milla ke Indonesia menjadi berita besar di jagat sepak bola nasional meski saat itu usianya sudah berusia 42 tahun. Maklum, ia sempat tampil di Piala Dunia 1994. Tak hanya tampil, pria yang masuk list 125 pemain pilihan Pele itu juga mencetak rekor sebagai pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia. Golnya ke gawang Rusia di usia 42 tahun pada Piala Dunia 1994 menjadi sensasi sepak bola dunia. Dilansir dari akun media sosial Twitter pribadi miliknya, Roger Milla mengunggah foto dirinya saat masih memperkuat Putra Samarinda yang diperkuatnya pada Liga Indonesia 1995-1996. Saat itu ia menjadi salah satu gerbong pertama pemain asing di Liga Indonesia. Ada apa nih? Apa Roger Milla berminat jadi pelatih salah satu klub Liga Indonesia nih? Baru dilepas 20 hari lalu, Inter Milan resmi pulangkan kembali pemainnya. Inter Milan akhirnya resmi mendatangkan penyerang baru di bursa transfer dengan memboyong kembali Andrea Pinamonti dari Genoa. Dibandingkan rival sekotanya, AC Milan, Inter Milan terbilang pasif di bursa transfer musim panas ini. Di saat Rossoneri sudah mendatangkan sejumlah pemain baru termasuk Sandro Tonali, Nerazzurri baru mendatangkan bek kanan Achraf Hakimi meski telah santer dikaitkan dengan sejumlah pemain. Padahal sejatinya pasukan Antonio Conte itu membutuhkan penguatan di berbagai sektor. Salah satunya di lini depan di mana mereka memerlukan sosok pelapis untuk duet andalan Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Namun situasi tersebut kini telah berubah. Dilansir Football Italia, Inter Milan akhirnya berhasil mendatangkan penyerang baru di bursa transfer kali ini. Uniknya, penyerang tersebut adalah pemain baru wajah lama karena merupakan sosok yang sebelumnya sudah pernah memperkuat Nerazzurri. Striker baru tapi lama ini adalah Andrea Pinamonti yang didatangkan dari sesama klub Serie A Liga Italia, Genoa. Lebih unik lagi, Pinamonti sebenarnya baru aja resmi meninggalkan Inter Milan 18 hari lalu ketika peminjamannya ke Genoa dipermanenkan pada akhir 2019-2020 dengan bandrol 19,5 juta euro atau sekitar 340 miliar rupiah. Namun, Inter Milan memutuskan mengaktifkan opsi pembelian kembali penyerang berusia 21 tahun itu senilai 20 juta euro atau 350 miliar rupiah. Pinamonti dikaitkan dengan kontrak berdurasi 4 tahun hingga 30 Juni 2024 dengan gaji sekitar 2 juta euro atau 34 miliar per musim. Andrea Pinamonti memang tampil cukup baik bersama Genoa musim lalu sebagai pemain pinjaman. Ia sukses mencetak 7 gol dari 34 penampilan di semua kompetisi. Nah, itu dia tadi informasi dari Arena di episode kali ini. Buat kalian yang mau update berita seputar olahraga, follow Instagramnya indosport.com dan juga lihat terus website indosport.com untuk update soal bursa transfer, Liga 1 dan lain sebagainya. Jadi cek terus dan sampai ketemu lagi.